Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 2.2a.8 Koneksi antar materi Modul 2.2. Jumpa lagi dengan saya Ibu Asyatul Jalilah. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Perkenalkan juga fasilitator saya Bapak Muhammad Janji Haryono dan Ibu pengajar praktek saya Ibu Wiwi Alfia. Tujuan koneksi antar materi yaitu melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dan apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang pernah saya pelajari, baik metode maupun strateginya. Proses pembelajaran anak didik tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saya saja. Namun perlu melakukan apersepsi untuk mengaitkan materi yang akan saya berikan dengan materi yang sudah dimiliki oleh anak didik. Dan juga perlu juga memberikan penyegaran melalui ice breaking atau bercerita di luar pembelajaran, sehingga untuk mengembalikan kesegaran dan fokus mereka yang sudah jenuh. Setelah mempelajari modul ini, ternyata proses pembelajaran anak didik tidak tergantung pada aspek intelijensi atau kemampuan kognitif saja. Dan yang kedua adalah pemilihan metode dan strategi pembelajaran yang tepat seringkali tidak menjadi solusi dalam suasana kelas yang mulai jenuh. Pengelolaan suasana, kondisi emosional peserta didik sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Dan apa yang sudah saya lakukan merupakan salah satu pembelajaran sosial emosional. Akan tetapi masih pada langkah awal, perlu adanya penambahan langkah yang lebih baik lagi. Antara lain, perlu saya melakukan kesadaran penuh pada diri saya maupun siswa agar mencapai titik kefokusan dalam belajar sehingga dapat menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah: yang pertama, konsep pembelajaran sosial atau emosional berdasarkan kerangka kerja Castle atau Collaborative for Academic, Social, dan Emotional Learning yang bertujuan untuk mengembangkan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, yaitu yang pertama, kesadaran diri, yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat, keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sedangkan yang kedua adalah pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional atau KSE, serta bagaimana pengimplementasian pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, dan yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta yang terakhir adalah penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan.
atau PTK di sekolah. Serta yang ketiga adalah kesejahteraan psikologi atau well-being. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada diri siswa maupun pada guru dapat terlaksana dengan baik. Karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu sistem yang saling terkait. Keterkaitan materi berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman. Perubahan yang akan saya terapkan di sekolah dan di kelas adalah dari sudut peserta didik modul 1.1. Pendidikan yang dilaksanakan haruslah berpihak pada murid. Sesuai modul 1.1 menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda satu sama lainnya, tetapi juga dipengaruhi aspek perkembangan emosi dan sosial. Pembelajaran sosial emosional ini dapat dijadikan sebagai awal dan dasar penanaman pendidikan karakter kepada murid. Mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di selama proses pembelajaran bertujuan untuk mengetahui seberapa kesiapan, keterkaitan, dan fokus murid dalam mulai pembelajaran. Hal ini bermanfaat sehingga murid dan guru dapat melayani kebutuhan belajar murid sehingga mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman dalam meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologi atau well-being. Keterkaitan koneksi antar materi peserta didik modul 1.3. Visi guru penggerak yaitu yang bergerak pada kepentingan murid. Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran sosial emosional dapat dilakukan oleh guru dengan merancang perubahan melalui model manajemen Bagja seperti pada modul 1.3. Modul ini sesuai dengan filosofi dan visi guru penggerak, yaitu yang berpihak pada kepentingan murid. Artinya, melaksanakan pembelajaran sosial emosional merupakan sebuah wujud prakarsa perubahan yang dapat dilakukan pada 3 ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup tersebut adalah kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik, terintegrasi dalam pembelajaran, dan protokol budaya atau peraturan sekolah yang disepakati bersama, yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Pembelajaran modul 1.2 tentang rekan sejawat. Pembelajaran yang dilakukan secara kolektif oleh kepala sekolah, guru, murid, tenaga kependidikan, wali murid, dan warga sekolah lainnya. Sesuai modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, menyatakan bahwa salah satu nilai guru penggerak adalah kolaboratif. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan aplikasi langsung dari nilai dan peran guru penggerak yang dipelajari pada modul 1.2. Proses kolaborasi memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 2.2 dalam hal rekan sejawat. Peserta didik di sekolah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap sosial emosional masing-masing peserta didik. Jadi untuk melaksanakan pembelajaran sosial emosional di kelas, seorang guru harus disasarkan pada karakteristik peserta didiknya. Modul 2.1 juga menjelaskan melalui 3 diferensiasi ini diharapkan pembelajaran sosial emosional dapat memberikan manfaat pada peserta didik, menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan pembelajaran
dan perkembangan budaya. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.2 tentang rekan sejawat. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan kepada seluruh warga sekolah dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan mewujudkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan keadilan. Kesadaran penuh atau mindfulness yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknik stop. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dalam mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Harapannya budaya positif sesuai dengan modul budaya positif yang berlaku di sekolah. Terima kasih. Tetap semangat dan selalu bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.